Ini kisah legenda para sesepuh Pajampangan. Jampang Sukabumi dikenal orang-orang sakti. Salah satu daerah di Sukabumi yang terkenal karena kesaktiannya adalah Jampang. Banyak orang yang masih mempercayai bahwa Jampang merupakan tempat orang-orang sakti di Sukabumi. Sejak zaman kolonial Belanda, wilayah Jampang memang telah dikenal menjadi salah satu wilayah para jagoan dan tempat tukang teluh atau santet. Masyarakat di daerah ini mempunyai ketertarikan dalam ilmu kanuragan sehingga banyak dari orang Jampang yang menguasai ilmu kesaktian. Selain itu, ada salah satu tokoh jagoan silat Betawi yang dikenal sakti dan berani yang bernama Si Jampang. Banyak orang yang menganggap bahwa Si Jampang merupakan tokoh asli dari Betawi, padahal sebenarnya ia adalah keturunan Sunda yang berasal dari Jampang, Sukabumi. Banyak dari kalangan ahli supranatural mengakui bahwa orang Jampang sangat hebat dan tidak sedikit dari mereka yang berguru sampai menjadikan Jampang sebagai suatu tujuan belajar ilmu kesaktian. Seringkali legenda bercerita tentang tokoh sejarah yang memang benar ada, tapi karena berkembang secara lisan lalu dilebih-lebihkan sebagai bentuk kecintaan terhadap sang tokoh. Tidak terkecuali dengan legenda 5 embah atau eyang atau sesepuh yang katanya menjadi karuhun atau nenek moyang orang Jampang. Uniknya, kelima embah atau karuhun yang dimaksud berhubungan dengan seorang tokoh bernama Adipati Jagabaya, seorang ningrat pemimpin Kabupaten Galuh Imbanagara yang berkuasa sekitar tahun 1731 sampai 1751 Masehi. Alkisah Raden Jagabaya terdesak di antara perseteruan pemerintahan kolonial Belanda dengan Kesultanan Mataram. Demi mencari keselamatan, Jagabaya dan anak-anaknya melakukan pelarian sampai ke daerah Jampang Kulon, Surade, dan sekitarnya. Kisah tersebut tertulis dalam kitab kuno berjudul Hideng, yang diterjemahkan oleh sejarawan Sukabumi Anis Jati Sunda. Lalu, siapa saja 5 embah yang dikenal sebagai karuhun orang Jampang dan sekitarnya? 1. Mbah Emas. Tersebutlah seorang ningrat keturunan Galuh Ciamis bernama Raden Mas Surawijangga yang kemudian dikenal orang Jampang dan sekitarnya dengan nama Mbah Emas. Mbah Emas adalah putra dari Adipati Jagabaya, terkenal dengan julukan Dalem Sawijak. Mbah Emas diangkat menjadi wedana di Panjalu Imbanagara. Pada masa pemberontakan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, Galuh dan Panjalu diberi perintah oleh Mataram yang saat itu dalam kekuasaan Belanda agar mempersiapkan pasukan untuk mencegah pasukan Diponegoro di tepi sungai Citanduy. Karena membela Pangeran Diponegoro, Mbah Emas menentang perintah tersebut. Mbah Emas lalu bermusyawarah dengan 4 adiknya dan hasilnya mereka sepakat untuk minggat, pergi secara diam-diam. Tetapi bukan kabur karena takut. Rombongan yang minggat jumlahnya kurang lebih 40 keluarga, ditambah 4 saudaranya, 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Berangkat melalui jalur laut di pantai selatan Pulau Jawa, berlabuh di Cilauteren, selanjutnya berjalan kaki menyelusuri sungai Cikaso ke arah hulu, hingga sampai di sebuah penyeberangan atau Sunda Pepentasan. Disitulah Mbah Emas melakukan babat alas atau membuka wilayah, menghabiskan sisa hidupnya. 2. Mbah Karangbolong. Saudara laki-laki yang pertama Mbah Emas bernama Raden Mas Martanagara. Ia menetap di kampung Karadenan, sekarang bernama Cibitung. Setelah meninggal kemudian dimakamkan di Karangbolong atau hutan lindung jati atau leweng tutupan jati. Makanya ia dikenal dengan nama Mbah Karangbolong. Alkisah Raden Mas Martanagara terkepung 2 kekuatan pasukan Mataram pimpinan Ki Mas Santanu dan pasukan kompeni pimpinan Brojonoto. Awalnya Mbah Karangbolong bertarung dengan Ki Mas Santanu. Kedua belah pihak saling menyerang dan saling bertahan. Segala kemampuan dan peralatan yang ada dikerahkan, sehingga pertempuran pun semakin seru dan menegangkan. Korban mulai berjatuhan baik dari pihak Mataram maupun dari pihak Raden Mas Martanagara. Dalam keadaan pertarungan sedang sengit, datang pula rombongan utusan kompeni yang dipimpin Brojonoto. Mereka langsung melarutkan diri dalam pertarungan tersebut, sehingga kekuatan menjadi tidak seimbang. Pasukan Mataram merasa ada bantuan dan kekuatan dengan kedatangan rombongan Brojonoto.
Melihat kedatangan Brojonoto bersama pasukannya yang langsung menyerang membuat Mbah Karangbolong menjadi kaget. Singkat cerita, Mbah Karangbolong membuat siasat untuk mundur secara teratur dan membawa lari pasukannya ke arah selatan untuk menghindari musuhnya agar tidak mendekati induk pasukan yang berada di perkampungan baru yaitu Kaladeran Cibitung. Mbah Karangbolong mencoba memancing musuh agar mengejarnya dan sesampailah ke suatu tempat yang disebut Cilame. Di tempat inilah kedua belah pihak bertarung habis-habisan. Akibatnya Brojonoto merasa kelelahan sehingga mengalami kekalahan. Seluruh tubuhnya bersimbah darah karena terkena pedang Mbah Karangbolong. Melihat kematian Brojonoto, Kima Santanu memilih untuk mundur dan melepaskan Mbah Karangbolong. 3. Mbah Cigangsa. Yang ketiga adalah Mbah Cigangsa alias Eyang Santri Dalem. Nama aslinya adalah Raden Surinata Manggala dan ia adalah adik dari Mbah Emas. Dalam pelariannya bersama sang kakak, Raden Surinata Manggala memilih menetap di Cigangsa atau Surade hingga akhir hayatnya. Ada sebuah kisah tentang Mbah Cigangsa. Dikatakan bahwa ia seorang sesepuh atau tetua yang tinggi ilmunya, cerdik cendikia dan seciduk metu seucap nyata atau seucap nyata. Tersebutlah Mbah Cigangsa mempunyai adik perempuan bernama Nyima Suradewi. Mbah Cigangsa sangat menyayangi adiknya itu. Singkat cerita, saat Nyima Suradewi meninggal saat melakukan perjalanan, Mbah Cigangsa memberi nama wilayah kekuasaan adiknya dengan nama Surade untuk mengenang adiknya itu. Dan itulah asal mula nama Surade. 4. Mbah Bungsu. Saudara ketiga dari Mbah Emas yang ikut pelarian ke Tanah Jampang dan sekitarnya bernama Raden Bratadi Kusuma alias Mbah Bungsu. Mbah Bungsu walaupun menjadi anak paling kecil namun dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan karenanya sangat dihormati oleh kakaknya, Mbah Emas dan Mbah Cigangsa. Menurut sumber Ikin Ardisoma, Mbah Bungsu membuka kampung dan menetap di hulu sungai Cicurug Pamerangan atau sekarang Kampung Purwasedar 2 Jampang Kulon. Di sekitar mata air Cicurug, mata airnya sampai saat ini masih terus memancarkan air walaupun sedang kemarau. Bisa jadi itu salah satu karomah ketinggian ilmu seorang Mbah Bungsu. 5. Mbah Berem. Mbah Berem tidak ada hubungan persaudaraan dengan keempat mbah sebelumnya. Namun demikian kisahnya saling berkaitan erat. Brojonoto yang berasal dari Majumas, Jawa Tengah adalah seorang pemimpin pasukan yang diperintahkan kompeni atau Belanda yang mengejar Mbah Emas dan adik-adiknya. Dalam pengejaran itu, Brojonoto melakukan duel dengan Mbah Karangbolong dan kalah sampai meregang nyawa. Brojonoto lalu dimakamkan di dekat batu tumpang pinggir pantai. Kini banyak orang menyebutnya kuburan Mbah Berem. Makamnya tidak jauh dari pinggir pantai Karangbolong, Kecamatan Cibitung.